Semangat belajar, tinggikan prestasi kita, jangan terhanyut, mari fokus pada karir. Bersama-sama kita bisa jadilah yang terbaik, tugas dan tanggung jawab kita tak akan lupakan. Sini ada destinasi budaya positif dalam minggu penggerak angkatan 11. Sebelum kita masuk pada materi, kita ice breaking sejenak dulu ya. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Silakan berdiri. Destinasi yang pertama yaitu guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian penyebaran pemahaman budaya positif. Yang berikut mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Di sini Bapak Ibu ada pengantar. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah itu sebagai tanah atau sawah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga murid akan tumbuh menjadi karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kemudian bernalar kritis dan juga kreatif. Kita masuk pada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Oke, yaitu tujuannya agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid-murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan lima kekuasaan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya untuk kesehatan ya, untuk rumah dan makanan. Di sini juga ada seks, sebagian dari proses reproduksi
reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini yaitu berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka juga perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di sini ada kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan jika hidup kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan ya. Kemudian di sini ada kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Di sini ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bapak Ibu, di sini ada video 5 posisi kontrol. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Boston dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti
menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bakal kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Aduh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, setelah menyaksikan 5 posisi kontrol guru, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang paling bagus diambil dari 5 posisi kontrol yang sudah ditonton dari video Naren tadi? Karena masing-masing ada dampak negatif dan positif ya Bapak Ibu.
Di sini ada segitiga restitusi, masih sambungan dari yang tadi, yaitu yang pertama validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ada pernyataan-pernyataan yang termasuk dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kemudian di sini ada kamu ingin menjadi orang seperti apa. Yang berikut di menstabilkan identitas itu adalah pernyataan tentang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Juga ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di validasi kebutuhan ada pernyataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk saya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan tadi. Saya sangat tertarik dengan apa yang dipaparkan tadi terkait dengan 5 posisi kontrol, yang dimana bahwa dari 5 posisi kontrol itu terkadang kita masih berada pada di beberapa posisi yang tadi itu, yang kurang lebih ada 5 posisi. Nah, di awalnya saya berada pada posisi yang ketiga, yakni di posisi teman, dan hal ini terkadang bisa merugikan kita, juga merugikan siswa itu sendiri, di mana siswa lebih ketergantungan dan terkadang siswa itu memilih guru yang mereka sukai. Oleh karena ini hal ini perlu kita perbaiki kembali untuk menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi, di mana pada posisi yang kelima itu yang lebih baik, yakni pada posisi manajer. Saya kira untuk pemaparan terkait dengan 5 posisi kontrol ini sangat baik dan harus dipahami dengan baik oleh setiap guru mata pelajaran, sehingga di mana letak posisi yang berdasarkan 5 posisi kontrol yang sudah dipaparkan tadi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang pemaparan dari Ibu Nunung Husain tentang budaya positif pada 5 posisi kontrol. Menurut saya posisi paling terbaik yaitu posisi manajer, tetapi saya mungkin baru bisa menerapkan sampai di posisi teman. Mungkin untuk selanjutnya saya bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Oke, sekian, terima kasih.
Tejule bataos. Bataos. Kesepakatan kelas tidak bisa pacaran di kelas. Paham? Bajak. Kesepakatan kelas 82 menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, datang ke sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan membuang sampah di tempatnya, tidak bisa mengotori kelas, menjaga kelas dan melakukan piket, menaati aturan, membuang sampah ke tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, mengumpulkan uang kelas, jangan datang terlalu lama saat pergi ke sekolah, menjaga kebersihan kelas, menjaga kelas agar bersih, harus mengerjakan tugas kelas tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, datang ke sekolah untuk belajar, membersihkan kelas dan membersihkan lingkungan, tidak membaca